Hai, welcome back to my another video. Dan ya, kita akan kembali ke edisi spesial, yaitu kita akan memasukin episode 18 dengan edisi chit chat. Oke, mungkin kalian agak bingung kenapa sekarang ada dua edisi, yaitu daily talk sama yang chit chat. Mostly bedanya tuh dikit aja, karena yang daily talk itu biasanya aku akan nggak mikir too much, atau aku nggak prepare terlalu detail tentang apa yang mau aku sampaikan di video itu. Dan mostly juga itu akan bersamaan dengan suatu kegiatan, misalnya aku lagi make up, misalnya aku lagi di luar atau lagi jalan-jalan, mungkin mostly akan kayak gitu ya. Cuman untuk yang edisi chit chat ini akan bentuknya series. Jadi sekarang itu udah di episode 18 dengan I don't remember, but video terakhir itu kayak tentang rekomendasi series sitcom yang aku suka. And ya, aku udah lama banget nggak shooting karena ada banyak hal yang terjadi di real life dan ada banyak kegiatan yang buat aku untuk mengesampingkan dulu chit chat ini. Dan aku kembali lagi dengan beberapa topik. Aku udah ada listnya dan mungkin aku akan bawain dalam 3 video. Dan ya, this one I have like 3. Oke, untuk yang sekarang itu aku tiba-tiba kepikiran ya. Maksudnya ini mungkin impactful dari yang terjadi di dunia nyata aku, dan aku kepikiran sama hal ini cukup sering beberapa waktu terakhir, yaitu tentang makna hidup. Kayak aku merasa bahwa something miss dari kehidupan kita itu kebanyakan adalah tentang makna hidup. Kayak apa sih yang kita cari di dunia ini, apa sih yang mau kita capai di dunia ini, atau bagaimana sih kehidupan aku, apakah hidup aku tuh bermakna atau aku cuman yang penting hidup aja gitu. Karena jujur saya juga tidak tahu ya apa makna hidup saya sampai detik ini. Tapi I think it's menarik untuk dibawa ke dalam chit chat di episode kali ini, apalagi dengan spesifik ya makna hidup after graduate. Jadi after kita pass the college, kita akan bertanya-tanya the next step, karena it's kalau kata orang sih dunia yang sesungguhnya ya. Kalau kalian udah selesai studi, kalian memasuki dunia pekerjaan, orang-orang akan bilang bahwa ya the real kehidupan itu ya dimulai dari itu gitu. Dan untuk orang-orang yang lagi nonton video ini terkhusus kepada setiap orang yang udah habis kuliah dan dia bingung sama the next step dia. Oke, kalian nonton aja ini karena mungkin kalian juga in the same struggle. Aku ajak kalian untuk sama-sama berpikir apa yang akan kita lakukan dalam dunia yang baru ini. Mungkin simpelnya kita akan lebih spesifik lagi. Aku tahu kalian pasti relate, yaitu menjadi PNS. Mungkin setiap orang yang nonton juga sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk ikut CPNS. Dan ya, itu salah satu tujuan dari berjuta-juta orang yang lulus kuliah. Dia akan mempersiapkan dirinya, ikutin tes A, tes B, ikutin les, atau belajar sangat-sangat keras gitu untuk mempersiapkan diri dan ikutin CPNS. Ya, mungkin juga orang tua kalian bilang sama kalian kalau misalnya CPNS sudah buka, sudah saatnya kalian harus daftar, sudah saatnya kalian mempersiapkan diri, dan dorongan-dorongan dari eksternal, dan akhirnya kalian mempertanyakan apakah aku harus menjadi PNS. Because it's happened to me, I ask myself a lot about become PNS, karena I don't know is that my calling, apakah itu panggilan aku untuk menjadi seorang PNS, apakah aku siap untuk menjadi PNS, apakah aku happy, apakah itu jawaban dari semua makna hidup yang sedang aku cari, yaitu become a government staff. Dan I don't have the answer yet, but coba kita pikirkan secara bersama. Kita punya 2 hal
dalam makna hidup di video ini yang kita akan bahas, yaitu apakah kamu menjadi PNS atau kamu mau pursuing your dream. Apakah kamu akan mengikuti yang kata orang bahwa PNS itu kan gajinya stabil, PNS itu udah terstruktur, kamu bisa santai lebih banyak, kamu juga mungkin punya tugas nggak terlalu berat, tapi kamu digaji dengan sangat layak, dan ya karir kamu punya jenjang karir yang stabil atau something like that lah. Cuman kalau kamu mencoba untuk pursuing your dream, akan ada banyak resiko yang kamu ambil, akan ada banyak harga yang kamu bayar, itu pasti mahal banget. Tapi pertimbangannya itu dari dalam diri sendiri. Kamu harus mulai tanya, apakah menjadi PNS itu adalah hal yang memang dari dulu kamu inginkan, atau kamu cuman nggak tahu mau ngapain setelah kuliah. That's why kenapa kamu mencoba untuk ikut CPNS. Jujur untuk diriku sendiri, my mom asking me, jadi my parents told to me kalau misalnya tes aja, ikut aja, berhasil nggak berhasil ya nggak apa-apa. I agree with that. I mean like, okay, berhasil nggak berhasil ya nggak apa-apa. Tapi prosesnya, apakah aku harus memfokuskan 100% my time untuk pursuing the CPNS, atau aku juga ya yang penting kita belajar, nggak lulus nggak apa-apa, tapi di sela-sela itu juga pursuing my dream. I mean like, okay, mungkin kamu belum tahu spesifik mimpi kamu apa, kamu belum tahu kamu mau jadi apa juga gitu. Cuman coba dipikirin lagi, apakah it's worth it untuk menjadi PNS dan menguburkan mimpi kamu yang mungkin bukan PNS tapi kamu tetap mencari tahu. Is it worth it? Kalau aku sih dari sisi ini yang ngukurnya, apakah kamu di dalam keluarga itu punya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya kamu lahir di keluarga yang cukup sulit, ketika kamu kuliah juga kamu mungkin dapat biaya dari pemerintah, atau kamu harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan biaya kuliah. Tapi kalau misalnya ternyata keluarga kamu lumayan easy going dalam finansial, kamu tercover, I think kamu bisa kamu bisa mikir ulang untuk menjadi PNS. Artinya kamu tidak punya tanggung jawab di belakang kamu nggak perlu untuk biaya orang tua kamu, adik kamu. Jadi kamu punya spare waktu kamu yang banyak untuk pikir tentang diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu udah ada di fase dimana ternyata kamu harus nolong keluarga kamu harus menolong diri kamu juga sendiri gitu. Aku rasa kamu juga harus memikirkan bahwa it's okay untuk menarik kembali dulu mimpi kamu dan fokus di CPNS. Tidak ada yang salah dari CPNS, tidak ada yang salah untuk memilih menjadi seorang PNS. Mungkin ada banyak di luar sana yang bilang bahwa PNS itu bad gitu kan, buruk. Tapi ya mungkin kamu ketika masuk PNS kamu tidak buruk gitu kan. Jangan semua digeneralisasikan. Dan ya, tapi pikirin lagi, apakah is it worth it for you menjadi seorang PNS, mengubur mimpi kamu mungkin dalam waktu yang akan cukup lama, apakah itu worth it? I know PNS itu stabil. I hope juga mungkin untuk orang-orang yang sangat suka dengan menjadi PNS, dengan sangat yakin aku bilang kamu harus mencapainya. Kamu harus belajar dengan sangat keras dan pursuing that. PNS is good, stable and something like that. Gaji kamu akan selalu ada gitu. Beda dengan orang yang mungkin mimpinya menjadi content creator, mungkin mimpinya menjadi orang yang masih yang affiliate, yang kita nggak tahu kapan gajinya akan masuk, something like that. Dan nggak terukur juga kan penghasilannya dalam per bulan. Tapi menjadi PNS, it's good deal. Tapi ya, coba lagi pikirin, apakah it's worth it untuk di-pursuing dan mengubur mimpi kamu dalam beberapa waktu yang kamu juga nggak tahu apakah mimpi kamu akan bisa kamu capai setelah menjadi PNS, atau malah kamu tidak akan pernah mencapai mimpi kamu. And yeah, that's all for talking about PNS atau mimpi. Aku harap dari video ini kamu juga berbagi struggle dengan orang-orang yang nonton juga, dan I hope I can see you in the next video. Bye-bye. See you in the next.